Kami akan memberikan sedikit karena waktu sudah beda. Contoh yang paling konkret terkait dengan sabar, yaitu pernah dialami oleh Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam, beliau oleh Allah diberi ujian, kesenangan, kekayaan, istri yang 4 itu, kemudian anaknya 10. Menurut sebagian riwayat 7 laki-laki, 7 perempuan. Ketika Nabi Ayub diuji oleh Allah dengan kekayaan dan kemuliaan, harta yang banyak, harta yang melimpah, apa yang Nabi Ayub kerjakan? Dia tetap memuji dan rajin ibadah kepada Allah dan selalu bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas ibadahnya dan perasaan syukur yang selalu dipanjatkan oleh Allah, oleh Nabi Ayub kepada Allah, maka membuat iblis ini iri hati dan hasut, sehingga meminta izin kepada Allah untuk menguji Nabi Ayub. Lalu iblis berkata kepada Allah, ya Allah, saya iri dengan ibadahnya Nabi Ayub, dan yang selalu diberi kekayaan tapi dia tetap bersyukur dan tetap rajin beribadah. Ya Allah, izinkan ya Allah untuk mengujinya dengan ujian yang sangat menyesatkan. Kemudian Allah Ta'ala menguji, sehingga Nabi Ayub diberi 4 ujian yang dilimpahkan oleh iblis. Yang pertama, pada satu saat pas malam hari, iblis datang dan meniup api ke rumahnya Nabi Ayub. Nabi Ayub sudah ditiup. Api ini membakar semua rumahnya, kemudian membakar kambingnya dan membakar hewan-hewan ternak yang lain. Hewan ternaknya Nabi Ayub yang jumlahnya ratusan habis terbakar semuanya. Bahkan gak lepas dari itu tanaman Nabi Ayub juga dibakar oleh iblis. Apakah yang terjadi? Apakah Nabi Ayub Rasulullah? Tidak. Bahkan dia bilang, alhamdulillah ya Allah, harta ini hadzal mal min Allah, harta ini dari Allah, dan karena itu ya Allah, alhamdulillah ya Allah, itu mau diambil kembali ya Allah, sehingga saya tidak sibuk dengan harta. Kemudian ujian kedua, pada malam berikutnya iblis turun lagi dan meniup angin sepoi-sepoi ke rumahnya, sehingga angin itu menerpa putra-putranya Nabi Ayub, sehingga semua putra itu mati mengenaskan. Bukan karena rokok ya, tapi mati mengenaskan karena kena kebakar api yang telah ditiup oleh iblis. Tidak tersisa satu. Kemudian setelah itu gimana? Nabi Ayub tetap berkata, alhamdulillah ya Allah, hadhil aulad minka. Anak ini ya Allah adalah titipanmu, dan sekarang engkau ambil, berarti saya sudah tidak punya tanggung jawab, semuanya sudah kembali pada ya Allah. Kemudian ujian yang ketiga yang dialami oleh Nabi Ayub, yaitu marad, sakit. Pada malam berikutnya Allah Ta'ala ini meniup angin sepoi-sepoi lagi pada Nabi Ayub, masuk ke melalui batuan. Nah, karena kena angin ini sehingga Nabi Ayub itu gampang, gatal, akhirnya digaruh pakai tangan, tidak kuat. Tak cukup pakai tangan, pakai kompang, tak kuat. Kemudian karena gak kompak, masih terus datang, digaruh pakai apa? Pakai batu, pakai botol. Tetap tidak
tidak tetap datang terus, sehingga karena selalu atau kulitnya rontok habis rontok meleleh semuanya, yang tersisa tinggal tulang dan nyawa. Terus apa yang disampaikan Nabi Ayub ketika demikian, di sela-sela sakitnya beliau tetap alhamdulillah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, tetap bersyukur kepada Allah. Peredaran kita sakit kepala saja dari lembaga sholat jauh. Kita kan bukan nabi Pak, betul bukan nabi. Kalau tak menurut nabi mau tiru siapa? Mau niru Abu Lahab, mau niru Fir'aun. Kita harus meniru nabi. Nabi itu sebut sebagai contoh pada kita. Kemudian ujian yang keempat, ujian yang keempat, penduduk desanya mengusir Nabi Ayub. Mengapa mengusir? Karena iblis pada waktu malam berseru, di sini ternyata ada penyakit yang menular, yaitu Nabi Ayub. Nabi Ayub kalau tempat beliau di sini, dia sebut nanti satu waktu akan mati menjelaskan seperti dia. Kita usir saja. Akhirnya Nabi Ayub diusir dari desanya. Tak cukup dari itu, istrinya juga meninggalkannya, tinggal satu istrinya yang setia, yaitu namanya Siti Rahmah. Kemudian digendong oleh sang istri setianya. Dibawa kemana? Yaitu dibawa ke atas gunung, ke Cibar. Kemudian Nabi Ayub ini diletakkannya di pohon besar yang ada rumahnya. Setiap hari yang mencari makan adalah Siti Rahmah. Kemudian pada satu saat Siti Rahmah ini kehabisan bekal dan makanan, sehingga dia pergi ke pasar. Kambingnya dipotong, kemudian dijual untuk sekedar membeli roti untuk menyambut hidup dirinya dan sang suami tercintanya, yaitu Nabi Ayub. Ketika pulang dari pasar menemui Nabi Ayub, bilang Nabi Ayub, saya kemana lagi aku gak ada? Kok pendek? Siti Rahmah menjawab, ini mas, saya sudah cari pekerjaan kemana-mana tidak ada, keliling sudah tidak ada, dengan sangat terpaksa saya minta izin, takut kesenangan saya ini dijual. Nabi Ayub menjawab, kok tidak izin sama saya? Ini saya darurat mas, saya ada deh. Kalau saya ini sembuh, saya hukum kamu, saya akan percuma kamu. Itu namanya Nabi Ayub. Kemudian setelah Nabi Ayub sembuh, kan Nabi Ayub bernadar, dipanggil istrinya, saya bernadar, kalau saya sembuh dari sakit saya, kamu saya akan hukum, saya akan kerja. Oh dia masuk juga laksanakan. Siti Rahmah menyerahkan diri untuk dihukum. Akhirnya gimana? Tetap menghukum Nabi Ayub, tapi mengambil rumput satu ditemukan. Nah, ada yang terpenuhi istirahat dihukum, tapi dengan sehelai rumput satu saja. Nah, ada yang terpenuhi, tapi kasih sayang seorang suami sama istri juga tidak mengurangi. Kemudian yang terakhir, cobaan yang terakhir, tambahan barusan, ketika seperti itu iblis datang mau mencoba lagi melalui Siti Rahmah. Ya Rahmah, mengapa kamu setia sekali mengikuti Nabi Ayub? Padahal hartanya sudah habis, anaknya sudah habis, dia sudah diusir dari negaranya, bahkan bulunya sudah hancur. Kemudian gimana cara Siti Rahmah? Saya tetap sabar, saya ada istri ini harus mengikuti suami, pahit manisnya suami, juga baiknya istri. Nah ini istri soleh ini perlu dicatat ya. Kemudian terakhir ya, Siti Rahmah ini bertanya pada Nabi Ayub,
Ya Nabi Allah, kenapa kau tidak berdoa minta kepada Allah agar kau sembuh dari penyakitnya? Kemudian Nabi Ayub menjawab, ya wahai sayang, wahai tidak usah menjawab. Kita ini hidup dalam visi rohok, dalam kebahagiaan kita itu 8 tahun. Maka seharusnya kita sengsara ini seharusnya terpakai juga. Karena itu kita harus sabar dalam kesengsaraan. Yaitu ringkasan terjemahan dari kami, aslinya lebih banyak, tapi mohon maaf ini saya pas pada waktu yang sangat mepet. Kalau saya simpulkan yang paling terakhir, mari kita bersabar di dalam segala hal, termasuk seperti ini kita harus sabar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.